Hujan rintik-rintik mengguyur atap rumahku sore itu, menciptakan suasana yang tenang, namun sedikit sendu. Aku, Laila, seorang wanita berusia 30 tahun, duduk di ruang tamu sembari membaca novel favoritku. Suamiku, Raka, sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis, meninggalkanku sendirian di rumah besar ini. Sejak menikah 3 tahun lalu, aku sering merasa sepi saat Raka bepergian. Pernikahan kami bukanlah hasil dari kisah cinta penuh gairah, melainkan perjodohan yang diatur oleh keluarga. Namun, aku bersyukur Raka adalah pria yang baik dan bertanggung jawab. Meskipun hubungan kami lebih sering terasa datar, aku tetap menghargainya sebagai suami yang setia. Beberapa bulan lalu, rumah kami kedatangan penghuni baru, keponakan Raka yang bernama Arya. Ia adalah anak dari adik Raka yang telah meninggal dalam kecelakaan tragis. Arya kini berusia 24 tahun, baru saja menyelesaikan kuliahnya dan masih mencari pekerjaan. Karena tak ada lagi keluarga dekat yang bisa menampungnya, Raka memutuskan untuk membawanya tinggal bersama kami. Sejak awal, aku tidak keberatan dengan kehadiran Arya. Ia anak yang sopan dan tidak banyak tingkah. Namun, semakin lama aku merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Pandangannya terkadang sulit aku mengartikan, dan seringkali aku merasa dia memperhatikanku dengan cara yang tidak biasa. Suatu malam, saat aku hendak tidur, aku mendengar suara-suara aneh dari kamar Arya. Awalnya, aku mengira itu hanya suara televisi atau telepon, tetapi semakin lama suaranya semakin jelas. Aku mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran membuatku melangkah mendekat ke pintu kamarnya. Aku tidak bermaksud menguping, tetapi suara tawa pelan dan desahan samar terdengar dari dalam. Aku terkejut. Benarkah Arya membawa seseorang ke dalam rumah ini? Aku ragu sejenak, lalu mengetuk pintunya perlahan. Seketika suara itu menghilang, disusul bunyi langkah kaki tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, pintu kamar terbuka sedikit dan Arya menyembulkan kepalanya. Wajahnya terlihat kaget sekaligus canggung. "Ada apa, Bibi?" tanyanya dengan nada hati-hati. Aku mengerutkan kening. "Apa kamu tidak tahu peraturan di rumah ini? Tidak boleh membawa orang luar menginap tanpa izin." Arya menelan ludah, lalu tersenyum kecil. "Maaf, Bibi, aku nggak bermaksud melanggar aturan. Aku janji nggak akan mengulanginya lagi." Aku menatapnya sejenak, mencoba menilai kejujurannya. Akhirnya, aku menghela napas panjang dan memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah ini. Aku tidak ingin membuatnya merasa tidak nyaman di rumah ini. Hari-hari berlalu seperti biasa. Hubunganku dengan Arya tetap baik, meski sesekali aku merasa ada yang ganjil dalam sikapnya. Ia selalu bersikap sopan, tapi ada kalanya tatapannya terasa begitu dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku berusaha mengabaikannya dan tetap menjaga batasan antara kami. Hingga suatu hari, Raka menelepon dari luar kota dan memberitahuku bahwa pekerjaannya akan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Ia mungkin baru bisa pulang dalam beberapa minggu ke depan. Mendengar itu, aku hanya bisa tersenyum tipis. Lagi-lagi, aku harus menghadapi kesepian. Malam itu, hujan turun deras. Angin berembus kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon di halaman. Aku duduk di sofa, mencoba menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Aku menoleh dan melihat Arya berjalan mendekat sambil membawa 2 cangkir teh. "Bibi kelihatan lelah. Aku buatkan teh, biar lebih rileks," katanya sembari menyodorkan secangkir kepadaku. Aku tersenyum kecil. "Terima kasih, Arya. Kamu perhatian sekali." Ia hanya tersenyum, lalu duduk di sofa di seberangku. Kami berbincang ringan tentang banyak hal, tentang pekerjaannya yang masih belum didapat, tentang cuaca yang semakin dingin, dan tentang kenangan masa kecilnya bersama orang tuanya. Aku mendengarkan dengan penuh empati, memahami betapa kesepiannya ia tanpa keluarga. Entah bagaimana, obrolan itu membawa kami semakin dekat. Aku merasakan sesuatu yang tak biasa dalam cara Arya menatapku. Ada kehangatan, ada perhatian, dan ada sesuatu yang sulit aku jelaskan. Aku berusaha mengabaikan perasaan aneh itu, namun di dalam hati kecilku, aku tahu bahwa ada sesuatu yang mulai berubah di antara kami. Dan saat itulah, tanpa aku sadari, aku mulai memasuki kisah yang akan mengubah hidupku selamanya. Sejak malam itu, aku merasa ada yang berubah dalam caraku memandang Arya. Bukan berarti aku menyimpan perasaan terlarang, tapi ada sesuatu dalam sikapnya yang sulit untuk aku abaikan.
Ia lebih perhatian, lebih sering menghabiskan waktu bersamaku, dan yang paling membuatku bingung adalah tatapannya yang terasa begitu dalam, seolah ia sedang mencoba membaca isi hatiku. Hari-hari berlalu dan aku mulai menikmati keberadaannya di rumah ini. Setiap pagi, ia membantuku menyiapkan sarapan. Setiap sore, kami duduk bersama di teras, menikmati secangkir teh sambil berbincang tentang banyak hal. Namun, semakin sering kami menghabiskan waktu berdua, semakin besar rasa gelisah yang tumbuh dalam hatiku. Suatu malam, saat aku hendak tidur, hujan turun dengan derasnya. Petir menyambar beberapa kali, membuatku sedikit gelisah. Aku hampir terlelap ketika tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu kamarku. "Bibi!" Suara Arya terdengar dari luar. Aku mengernyitkan dahi, lalu bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu. Arya berdiri di sana, mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Wajahnya tampak serius. "Ada apa, Arya?" tanyaku, berusaha tetap tenang. "Aku nggak bisa tidur," katanya pelan. "Boleh aku ngobrol sebentar sama Bibi?" Aku ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. "Ayo duduk di ruang tamu." Kami berjalan ke ruang tamu, dan Arya duduk di sofa sementara aku duduk di seberangnya. Ia terdiam sejenak, seakan mencari kata-kata yang tepat. "Bibi, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa nyaman sekali di dekat Bibi," katanya akhirnya. Aku menelan ludah, jantungku berdetak lebih cepat. "Arya, aku ini istri pamanmu," ucapku, mencoba menjaga batasan. Arya tersenyum tipis. "Aku tahu, aku juga gak bermaksud macam-macam. Aku hanya ingin Bibi tahu kalau aku menghargai Bibi lebih dari sekadar anggota keluarga." Aku terdiam. Aku ingin mengingatkannya tentang batasan, ingin menegaskan bahwa ini tidak benar. Tapi di saat yang sama, aku tak bisa memungkiri bahwa keberadaannya membuatku merasa dihargai lebih dari yang pernah aku rasakan dalam pernikahanku dengan Raka. Malam itu, setelah obrolan singkat kami, aku kembali ke kamar dengan pikiran yang penuh. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya perasaan sesaat yang akan berlalu. Tapi, entah mengapa, aku tahu bahwa sesuatu telah berubah, dan aku takut akan kemana perasaan ini akan membawaku. Hari-hari berlalu, dan hubungan kami semakin dekat. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanya hubungan keluarga biasa, aku adalah bibinya, dan Arya hanyalah seorang pemuda yang butuh perhatian. Tapi, aku tidak bisa menipu perasaanku sendiri. Setiap tatapan matanya, setiap senyumnya, setiap perhatiannya yang kecil, tapi berarti, semuanya perlahan-lahan menggoyahkan batas yang selama ini kujaga. Aku mencoba menjauh, membatasi interaksi dengannya. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, sibuk dengan pekerjaanku, atau pergi keluar dengan alasan belanja keperluan rumah. Tapi sekuat apapun aku menghindar, Arya tetap ada. Ia selalu menemukan cara untuk berbicara denganku, untuk membuatku merasa diperhatikan. Suatu malam, setelah suamiku menelepon dan berbicara denganku hanya selama 3 menit dengan nada datar, aku merasa lelah. Lelah dengan pernikahan yang terasa hambar. Lelah dengan perasaan kosong yang selama ini kupendam. Aku duduk di teras belakang rumah, menatap langit yang gelap tanpa bintang. "Bibi!" Suara Arya membuyarkan lamunanku. Ia berdiri di ambang pintu, ragu-ragu sebelum melangkah mendekat. Aku tidak menjawab, hanya menunduk dan menghela napas. "Kenapa Bibi kelihatan sedih?" tanyanya, duduk di kursi di sebelahku. Aku menggeleng. "Tidak apa-apa, Arya. Kamu bohong." Aku menoleh padanya, dan dalam gelap aku bisa melihat sorot matanya yang penuh perhatian. Aku hanya merasa lelah. Aku akhirnya mengakui. Arya terdiam sejenak sebelum berkata pelan, "Kalau Bibi merasa tidak bahagia, kenapa tetap bertahan?" Aku tertawa kecil meski tidak ada kebahagiaan dalam suara itu. "Pernikahan bukan hanya soal bahagia atau tidak, Arya. Ada tanggung jawab, ada janji, ada hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Tapi kalau itu membuat Bibi terus merasa kesepian?" Aku tidak bisa menjawab. Kata-katanya menamparku karena aku tahu, iya benar. Aku memang merasa kesepian. Aku telah lama merasa sendiri dalam pernikahan ini dan hanya kehadiran Arya yang membuatku merasa dihargai lagi. Aku merasa dadaku sesak, emosi yang selama ini kutahan mulai pecah. Tanpa sadar, air mataku menetes. Arya terkejut, tapi kemudian ia mengulurkan tangannya dan menggenggam jemariku dengan lembut. "Bibi nggak sendirian," bisiknya. Aku tidak menarik tanganku.
Aku tahu ini salah. Aku tahu seharusnya aku menjauh, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa diinginkan, diperhatikan, dan dihargai. Aku tidak tahu siapa yang memulai, tapi sebelum aku menyadarinya, wajah kami sudah begitu dekat. Napasku tertahan, jantungku berdebar kencang, dan aku bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya. Namun, sebelum sesuatu terjadi, aku tiba-tiba tersadar dan segera menarik diri. Aku berdiri tergesa-gesa, membuang muka. Kita nggak boleh seperti ini, Arya. Arya masih duduk di tempatnya, menatapku dengan ekspresi campuran antara kecewa dan pengertian. Maaf, bisiknya. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya berbalik dan masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan tangan gemetar. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku menyadari bahwa aku telah sampai di batas yang berbahaya. Jika aku terus membiarkan perasaan ini berkembang, aku tahu aku akan jatuh dan tidak akan bisa kembali. Keesokan paginya, aku membuat keputusan. Saat sarapan, aku menatap Arya dengan tegas dan berkata, "Arya, aku akan pergi sementara waktu. Aku butuh waktu untuk berpikir." Arya tampak terkejut, tapi ia tidak memaksaku untuk tetap tinggal. Ia hanya mengangguk pelan, meski aku bisa melihat kesedihan di matanya. Aku meninggalkan rumah itu dan kembali ke rumah orang tuaku di desa, mencoba menata kembali hatiku. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku dengan Raka atau dengan Arya, tapi yang aku tahu, aku harus menemukan jawabanku sendiri sebelum segalanya terlambat.